I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A6 semester 2 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Farmakologi Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokorimban, Escape MKes. Pada saat ini saya akan membahas mengenai toksikologi obat. Toksikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia terhadap sistem biologi yang konsentrasinya terletak pada aksi berbahaya pada zat kimia itu, di mana efek toksik ditentukan oleh dosis atau takaran. Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Nah, ini ilmu toksikologi. Toksikologi toksik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu toks yang berarti panah. Sedangkan menurut bahasa toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologinya. Efek toksik adalah efek farmakodinamik suatu zat yang berlebihan. Adapun jenis-jenis toksikologi ada toksikologi deskriptif, mekanistik, regulatif, forensik, klinik, kerja, lingkungan, dan terakhir ekotoksikologi. Toksikologi deskriptif yaitu melakukan uji toksisitas untuk mendapat informasi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Toksikologi mekanistik menentukan bagaimana zat menimbulkan efek yang merugikan pada organisme hidup. Toksikologi regulatif adalah menentukan apakah suatu obat mempunyai risiko yang rendah untuk dipakai sebagai tujuan terapi. Sedangkan toksikologi forensik mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan membantu menegakkan diagnosa pada pemeriksaan yang terjadi. Selanjutnya, toksikologi klinik. Toksikologi klinik ini dia mempelajari gangguan yang disebabkan substansi toksik, merawat penderita yang keracunan dan menemukan cara baru dalam penanggulangannya. Toksikologi kerja mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan, transportasi, penyimpanan maupun penggunaannya. Selanjutnya, toksikologi lingkungan adalah mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan lingkungan. Dan terakhir, ekotoksikologi yaitu mempelajari efek zat kimia terhadap populasi masyarakat. Toksikologi eksperimental di sini ada pemakaian obat secara kronik, contohnya antihipertensi, obat TBC, kontrasepsi disertai data karsinogenik dan teratogenik dari obat tersebut. Selanjutnya ada pemakaian obat dalam waktu pendek, contohnya obat cacing yang harus memenuhi syarat toksisitas akut. Klasifikasi keracunan yang pertama menurut cara terjadinya keracunan. Yang pertama self poisoning, yaitu keracunan meracuni diri sendiri. Yang kedua attempted suicide, usaha bunuh diri. Accidental poisoning, ia tidak sengaja. Homicidal poisoning, akibat dari pembunuhan. Dan kemudian klasifikasi keracunan lainnya menurut mula keracunannya apakah akut atau kronis. Kalau akut terjadi secara waktu singkat, setelah terpapar langsung terasa efeknya. Sedangkan keracunan kronis dalam jangka waktu yang lama, biasanya tertimbun. Menurut organ terkena keracunan ada neurotoksik di mana toksikan tersebut langsung menyerang sistem saraf. Kardiotoksik langsung menyerang sistem kardiovaskular.
Nefrotoksik langsung menyerang ginjal dan hepatotoksik pada hati. Menurut jenis bahan kimia, di sini terdapat golongan alkohol, golongan fenol, golongan logam berat. Setiap orang mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda pada setiap racun. Contohnya, karbon monoksida mampu merusak pembuluh darah dan menghambat proses penghasilan ATP. Metotreksat menyerang sel-sel sumsum tulang belakang, kemudian timah mengganggu fungsi otak dan sistem saraf. Faktor pemodifikasi efek toksik. Terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pejamu, faktor lingkungan, faktor interaksi kimia. Faktor pejamu yaitu spesies, strain, dan individu. Efek toksik terhadap perbedaan spesies itu berbeda-beda, di mana ada perbedaan pada mekanisme detoksikasi. Kemudian dari segi umur, lansia lebih rentan terhadap efek toksik obat. Kemudian dari segi fisik, suhu dapat mengubah toksisitas. Kemudian kolkisin digitalis sangat bersifat toksik bagi tikus daripada katak, tetapi toksisitasnya akan meningkat terhadap katak bila suhu lingkungan dinaikkan. Dari segi seks jenis kelamin, di mana jantan dan betina dari strain yang sama mempunyai kerentanan berbeda pada suatu toksik. Contohnya induksi barbiturat menginduksi tidur, di mana betina menginduksi tidur lebih besar daripada jantan. Kloroform bersifat nefrotoksik akut pada mensit jantan, tidak pada mensit betina. Secara hormonal, ketidakseimbangan hormon non-seksual mengubah kerentanan hewan terhadap toksikan. Kehamilan biasanya organisme hamil lebih rentan terhadap karsinogenik daripada yang tidak hamil. Obat dan racun terpisah melalui dosis dan cara pemberian obat. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, dan juga untuk mempercantik badan. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, suntikan, dan absorpsi, melakukan kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Penanganan keracunan: yang pertama menghambat absorpsi zat, yang kedua mempercepat eliminasi zat, dan yang ketiga pemberian antidotum. Yang pertama menghambat absorpsi zat, yaitu ada 4. Yang pertama membersihkan bagian yang terkontaminasi, yang kedua mengurangi penyerapan pada usus, yang ketiga mengeluarkan racun dari lambung tempat pemberian katartik atau pencahar, dua mempercepat eliminasi saat ada peningkatan ekskresi urin melalui pengasaman atau pembahasan, dan hemodialisis, yang ketiga pemberian antidotum. Kamu baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung mau menentukan kuliah di mana? Atau bahkan galau antara kerja atau kuliah? Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.